Cara bicaranya mana bisa kayak saya, cara bicara begini bukan paksa, saya bicara harus nunggu kayak di Jawa ya nggak bisa. Itu kan cara bicara, kecuali yang dia apa nggak baik, nggak baik nanti boleh. Tidak terkena kasus korupsi apapun. Nah ini menjadi kewajiban kita kalau tak akan pemimpin itu carilah orang yang sudah memiliki nilai dan karakteristik sesuai aturan agama. Aturan agama Islam pasti bisa diterima oleh agama manapun. Bukan berarti kita bilang karena kita agama Islam berbuka itu dia nggak boleh berkawan dengan umat lain. Enggak, Sumatera Utara ini miniatur Indonesia kecil, ya seluruh agama ada di sini. Silahkan dia tetap menghargai agama-agama yang lain karena itu juga diatur dalam undang-undang dan Pancasila kita, ya kan? Tetapi kalau orang yang sudah bisa menjaga dirinya, akhlaknya terjaga, amanah kalau kita nggak boleh masuk masjid masa COVID. Pak Edi lah orang yang di garda terdepan menyatakan nggak ada orang yang mati di dalam masjid loh karena corona. Kenapa Allah kasih diri kita? Namanya ibadah, betul kan? Dan tetap dia ini kan, ketika ada musuh merobohkan dia orang yang di garda terdepan untuk membela. Nah, para agama yang berbeda minta bantuan gereja juga dia itu. Karena dia merasa dia sebagai pimpinan dari agama yang berbeda-beda. Dari usia dan kemapanan dan dia sudah punya perusahaan cendana yang luar biasa besarnya gitu kan. Itu aja ditolak. Nampung orang. Sekarang, kalau itu susah dibicarakan. Dan ketika saya kemarin ketemu dengan anak-anak milenial, mereka datang berkumpul. Saya kaget, mereka mahasiswa. Biasanya anak-anak sulit ini ajak bersama-sama. Apa mungkin nggak nanti abang-abang desa itu ketemu? Kalau ayah ada di sini kita kumpulkan supaya bisa bertemu dengan komunitas orang desa. Nggak salah juga, bukan menjadi halangan, bukan menjadi nggak masalah. Karena itu satu. Nah kemudian ini dikirim terus dan nggak boleh berhenti. Kemudian di kepengurusan kan udah ada nih, kecamatan juga udah ada koordinatornya. Bukan cuma koordinator saja yang perlu, koordinator itu bawa timnya. Misalnya katakanlah kecamatan 5 orang enggak. Siap itu yang paling diperkuat basisnya adalah bukan justru karena dia merasa banyak janjinya yang belum bisa dipenuhi karena kondisi. Nah kemudian Sumatera Utara itu menyetor keputusan itu rata-rata di atas 500 triliun. Tapi yang sampai kita kalau saya katakan 11 triliun sekitar 4%. Bayangkan kalau kita bisa mendapatkan yang lebih besar, Sumatera Utara ini sebenarnya udah nggak perlu ada orang yang susah. Coba 500 triliun 50 triliun aja Sumatera Utara kan hebat sekali. Bahkan ayah bilang nggak usah 20 30 triliun. Begitulah bisa memperbaiki Sumatera Utara. Nah kita doakan ya, mudah-mudahan ini bisa terjadi. Sekarang kita jangan memperdebatkan lagi partai ya. Kita nggak usah memperdebatkan partai. Karena maaf kalau saya katakan partai yang waras saat itu memang inilah. Coba nggak usah jauh-jauh, Bapak lihat aja lah mana-mana orang-orangnya baik sendiri oleh itu. Yang dulu kita puja-puja hilang, udah nggak usah kita kaji lagi. Tapi memang begitulah, saya juga termasuk orang yang kecewa. Tapi begitulah politik. Bisa kita anggap orang yang amanah. Sejak beliau menjadi gubernur, apa yang sulit? Pakai gedung fasilitas di gubernuran, nggak ada bayar. Dia cuma kasih tahu bentuknya kapan. Itu kalau nggak salah gedung Raja Final dan gedung Tengku Rizal, itu orang ngantri tuh. Dari jam segini sampai segini udah ada yang ngantri. Jam segini udah ada yang ngantri. Malam ada yang ngantri. Kita udah minjam, udah bayar, makanan dikasih lagi. Memang mudah. Berapa kali gubernur kita udah bisa ngantri? Ada pernah itu? Nggak pernah ada. Hanya di masa Pak Edi Rahmayadi. Ya, di masa Pak Edi Rahmayadi seluruh fasilitas sangat mudah. Sekarang aja dia bilang begini, rumahnya ini jadi tua. Kalau ibu-ibu mau buat acara pengajian atau bebas, nggak bilang berapa orang makanan disediakan.
Karena kita kan orang-orang kita yang dekat sama beliau nggak bisa lagi pakai ini fasilitas gedung dari ditandai, apalagi saya. Dengan organisasi tidak saya ditolak, pasti tidak dicek, tidak bisa. Karena bukan dia ke sana. Tapi fasilitas dia semuanya bisa kita gunakan. Nah itulah artinya kenapa kita harus mendukung Pak Edi Rahmayadi. Bapak Ibu siap memenangkan pasangan Edi Hasan? Ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini saya senang itu kenapa? Pasukan Uin ini turun gunung karena di desa kelurahan, kemudian kita persiapkan untuk di TPS. Mulai kita siapkan karena waktunya tidak banyak lagi. Tanggal 24 dia mulai 41. Bukan Yasin biasa, Yasin 41. Yasin 41 itu adalah Yasin yang bisa digunakan hajat tertentu. Karena kita begini, kita nggak tahu. Jangan sampai besar. Ya kan? Tuh kan dari suara. Jadi kita cek balikan ke aja boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Saya hormati Ketua Umum kita Ibu Suliani Rahayu dan sengaja datang dari secara hubungan dalam rangka silaturahmi pada pengurus PBB Kabupaten Asahan dan Kota Madiun Bandung Barat. Di sini saya perkenalkan nama saya Pak Ijal Tulis, Ketua PBB Kabupaten Asahan. Kemudian sebagai sekretaris Bapak Alik Mandola, kemudian Bendahara Rusdia dan Ibu. Inilah pengurus Kabupaten Asahan yang ada kita saling kenal. Sumber Perbantuan lanjutkan. Edi Rahmayadi Hasan Basri. Edi Rahmayadi Hasan Basri. Edi Rahmayadi Hasan Basri. Alhamdulillah. Sampai cita-cita sumur sejahtera di bawah Edi Rahmayadi Hasan Basri. Saya katakan Ketua Hormon Marsada untuk Asahan. Sagala Hormon Marsada. Istri Edi Rahmayadi Lubis juga Hormon Marsada. Kita menangkan. Jangan ada yang lain selain Edi Rahmayadi. Kalaupun ditangkap, saya siap ditangkap. Tidak pernah berani ada yang menangkap. Tidak ada dari hukumnya, karena saya orang hukum. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan seluruh relawan Redige 25 dari kecamatan-kecamatan di Asahan dan Tanjung Balai. Semuanya kita semangat untuk mendukung pasangan Edi Hasan. Sumut